Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Anissa Mayada dari kelas 6D dengan NPM 22163105004. Pada video kali ini, saya akan membahas contoh soal dari teori peluang pada mata kuliah teori peluang dengan dosen pengampu Dr. Karunia Eka Lestari, SPD, MPD. Baik, kita langsung masuk ke soal yang pertama. Di sebuah rumah sakit, 3 dari 100 pasien pasti mendatangi UGD per jamnya. Berapa peluang dari 100 pasien akan mendatangi UGD pada akhir pekan sebanyak A. 4 pasien saja, B. Paling banyak 2 pasien, C. Paling sedikit 3 pasien. Nah, di sini penyelesaiannya, pertama kita misalkan terlebih dahulu, X itu adalah variabel acak yang menyatakan pasien mendatangi UGD. Lalu kita tulis diketahuinya, diketahui N itu sama dengan 100 orang, karena di sini yang ditanyakan adalah peluang dari 100 pasien yang akan mendatangi UGD. Kemudian, kita tulis juga P-nya atau peluangnya, itu sama dengan 3 dari 100. Di sini pada soal, tertulis bahwa 3 dari 100 pasien pasti mendatangi UGD per jamnya. Nah, kemudian 3 dari 100 ini kita ubah ke dalam bentuk pecahan, itu sama aja dengan 3 per 100. Kalau kita ubah dalam bentuk desimal, itu akan menjadi 0,03. Kemudian, kita cari lambdanya. Nah, untuk mencari lambda, itu rumusnya N kali P. Karena tadi N dan P-nya itu sudah kita temukan, maka tinggal kita masukkan saja ke dalam rumus. Jadi 100 dikali 0,03 itu hasilnya sama dengan 3. Kemudian, di sini kita tuliskan E atau bilangan natural itu adalah 2,71828. Maka X adalah Poisson 3. Nah, dari soal nomor 1 ini, kita gunakan rumus dari distribusi Poisson. Oke, kita langsung jawab saja ke yang A. Jadi rumus dari distribusi Poisson itu P, X sama dengan K, itu sama dengan lambda pangkat K per K faktorial dikali dengan E pangkat min lambda. Kemudian P, X sama dengan 4, tadi K-nya itu sama dengan 4, karena kan tadi yang ditanyakan di A itu 4 pasien saja, berarti X-nya itu sama dengan 4. Kemudian, lambdanya itu 3, pangkat 4 dibagi dengan 4 faktorial dikali dengan E pangkat min 3. Kemudian, 3 pangkat 4 itu sama dengan 81, 4 faktorial itu sama dengan 24, dan E pangkat min 3 itu sama dengan 0,0497871. Nah, maka kita dapat bahwa peluang yang mendatangi UGD pada akhir pekan sebanyak 4 pasien saja itu sekitar 0,16803. Kemudian kita lanjut ke jawab yang B. Yang B itu tadi ditanyakan adalah peluang paling banyak mendatangi UGD itu sebanyak 2 pasien. Paling banyaknya itu 2 pasien. Nah, berarti di sini tertulis P, X lebih dari sama dengan 2. Nah, di sini kita gunakan sigma, X sama dengan 0 sampai 2 dikali dengan 3 pangkat X dibagi X faktorial dikali dengan E pangkat min 3. Nah, kemudian karena ini menggunakan sigma dari 0 sampai 2, berarti nanti X-nya itu dia diganti dengan 0, 1, dan 2. Lalu di sini ditulis 3 pangkat 0 dibagi dengan 0 faktorial dikali E pangkat min 3 ditambah 3 pangkat 1 dibagi dengan 1 faktorial dikali E pangkat min 3 ditambah 3 pangkat 2 dibagi dengan 2 faktorial dikali dengan E pangkat 3. Kalau ini sudah kita hitung semua, maka hasilnya akan menjadi 0,04978 ditambah 0,14936 ditambah 0,22404. Jika semua ini sudah kita jumlahkan, maka peluang yang mendatangi UGD paling banyaknya itu 2 pasien, berarti sekitar 0,42318. Oke, sekarang kita lanjut jawab yang C. Yang C tadi kan yang ditanyakan di soal adalah peluang yang mendatangi
UGD paling sedikitnya itu adalah 3 orang. Makanya di sini tertulis bahwa PX lebih dari 2. Sama dengan sigma X sama dengan 2 sampai 100 dikali dengan 3 pangkat X dibagi dengan X faktorial dikali E pangkat min 3. Karena kan kita tidak mungkin ya menghitung sampai sama dengan 100 X-nya. Nah, makanya di sini ada rumus cepatnya bahwa PX lebih dari 2 sama dengan 1 dikurangi dengan P, X kurang dari sama dengan 2 sama dengan 1 dikurangin, tadi kan PX kurang dari sama dengan 2 sudah kita temukan di yang B. Hasilnya sekitar 0,42318. Makanya di sini tinggal kita masukkan saja jadi 1 dikurangin 0,42318 itu hasilnya adalah sekitar 0,57682. Jadi, kita dapatkan bahwa peluang pasien yang masuk mengunjungi UGD sebanyak paling sedikit itu 3 orang adalah 0,57682. Baik, sekarang kita lanjut ke soal yang nomor 2. Suatu kelas terdiri dari 40 orang, peluang seorang siswa lulus tes matematika adalah 0,4. Peluang seorang siswa lulus tes fisika adalah 0,2. Berapa banyaknya siswa yang lulus tes matematika atau fisika? Nah, di sini pada soal ini itu menggunakan materi kejadian saling lepas. Nah, jadi penyelesaiannya diketahui bahwa banyaknya siswa adalah 40 orang atau N-nya itu 40 orang. Nah, kemudian PA-nya, peluang dari AA itu adalah siswa lulus tes matematika. Itu sama dengan 0,4. Itu sama dengan 4 per 10. Lalu, PB-nya, B itu adalah siswa yang lulus tes fisika. Itu adalah 0,2. Itu sama dengan 2 per 10. Kemudian, kejadian saling lepas itu kita bisa hitung dengan rumus P A gabung B sama dengan PA ditambah PB. Kemudian PA-nya itu kan tadi 4 per 10 ditambah PB-nya itu 2 per 10. Jadi 4 per 10 ditambah 2 per 10 itu sama dengan 6 per 10. Kalau kita jadikan dalam bentuk desimal maka 0,6. Jumlah siswa yang lulus matematika atau fisika itu sama dengan 0,6 dikali dengan 40 siswa itu sama dengan 24 siswa. Nah, jadi ada 24 siswa yang lulus tes matematika atau fisika. Baik, sekarang kita lanjut ke soal yang ketiga. Berdasarkan suatu survei, diketahui 2 dari 5 laki-laki dewasa mempunyai peluang menderita osteoporosis. Jika di suatu kantor ada 5 orang laki-laki, hitunglah probabilitas bahwa dari 5 orang tersebut, A. Hanya 2 orang yang menderita osteoporosis, dan B. Paling sedikit 3 orang menderita osteoporosis. Nah, penyelesaiannya diketahui N sama dengan 5, karena di suatu kantor itu ada 5 orang laki-laki, dan peluangnya itu sama dengan 2 dari 5. Nah, 2 dari 5 ini kalau kita ubah dalam bentuk pecahan itu adalah 2 per 5, dan kalau kita ubah dalam bentuk desimal itu sama dengan 0,4. Maka, X bin N, P. Nah, pada soal nomor 3 ini kita gunakan distribusi binomial. Oke, sekarang kita jawab yang A terlebih dahulu. Yang A itu kan yang ditanyakan hanya 2 orang yang menderita osteoporosis. Maka rumus dari distribusi binomialnya itu adalah P X sama dengan K sama dengan kombinasi K dari N dikali dengan P pangkat K dikali dengan 1 min P pangkat N min K. Nah, kemudian K-nya itu kita masukkan 2 karena kan di sini hanya 2 orang. Jadi, P X sama dengan 2 sama dengan kombinasi 2 dari 5 dikali dengan 0,4 pangkat 2 dikali dengan 1 dikurangi dengan 0,4 pangkat 5 min 2. Kemudian, ini bisa kita hitung yang satu dikurangin 0,4 pangkat 5 kurang 2 itu adalah 0,6 pangkat 3. Nah, kemudian kombinasi 2 dari 5 itu kita dapat hitung dengan perhitungan seperti ini. Jadi 5 faktorial dibagi dengan 2 faktorial dikali 3 faktorial dikali dengan 0,4 pangkat 2 itu hasilnya 0,16. Lalu 0,6 pangkat 3 itu hasilnya 0,216. Nah, kemudian
Kita dapatkan bahwa 5 faktorial dibagi dengan 2 faktorial dikali dengan 3 faktorial itu hasilnya sama dengan 10 dikali 0,16 dikali 0,216. Maka didapat bahwa 0,3456. Jadi, probabilitas bahwa dari 5 orang tersebut hanya 2 orang yang menderita osteoporosis itu sekitar 0,3456. Kemudian kita hitung yang B. Yang B itu yang ditanyakan paling sedikit 3 orang yang menderita osteoporosis. Maka di sini peluang X lebih dari sama dengan 3 itu sama dengan sigma X sama dengan 3 sampai 5 dikali dengan kombinasi X dari 5 dikali 0,4 pangkat X dikali 1 min 0,4 pangkat 5 min X. Nah, tadi kan ada sigma X sama dengan 3 sampai 5, berarti nanti X-nya ini akan diganti dari angka 3, 4, dan 5. Nah, kemudian kita masukkan lagi sesuai rumus C atau kombinasi 3 dari 5 dikali 0,4 pangkat 3 dikali 1 dikurangi 0,4 pangkat 5 min 3 ditambah kombinasi 4 dari 5 dikali 0,4 pangkat 4 dikali 1 min 0,4 pangkat 5 min 4 ditambah kombinasi dari 5 kombinasi 5 dari 5 dikali 0,4 pangkat 5 dikali 1 min 0,4 pangkat 5 kurang 5. Nah, kemudian yang 1 min 0,4 di sini tuh kita hitung terlebih dahulu. Nah, di sini didapat bahwa 1 dikurangi 0,4 pangkat 5 min 3 itu hasilnya adalah 0,6 pangkat 2. Kemudian yang ini 1 dikurangi 0,4 pangkat 5 min 4 itu hasilnya adalah 0,6 pangkat 1. Kemudian yang ini 1 dikurangi 0,4 pangkat 5 min 5 itu hasilnya adalah 0,6 pangkat 0. Kemudian maka menjadi kombinasi 3 dari 5, 0,4 pangkat 3 dikali 0,6 pangkat 2, ditambah kombinasi 4 dari 5 dikali 0,4 pangkat 4 dikali 0,6 pangkat 1, ditambah kombinasi 5 dari 5 dikali dengan 0,4 pangkat 5 dikali 0,6 pangkat 0. Nah, kemudian yang kombinasi maka bisa kita tulis dengan bentuknya seperti ini. 5 faktorial dibagi dengan 3 faktorial dikali 2 faktorial dikali dengan 0,4 pangkat 3 itu hasilnya adalah 0,064. 0,6 pangkat 2 itu hasilnya adalah 0,36 ditambah kombinasi 4 dari 5 itu dapat kita tulis 5 faktorial dibagi dengan 4 faktorial dikali 1 faktorial dikali dengan 0,6 pangkat 1 itu hasilnya 0,6. Lalu yang 0,4 pangkat 4 itu hasilnya adalah 0,0256. Lalu ditambah kombinasi 5 dari 5 itu sama aja 5 faktorial dibagi 5 faktorial dikali 0 faktorial 0,4 pangkat 5 itu hasilnya adalah 0,01024 dikali dengan 0,6 pangkat 0,6 pangkat 0 itu hasilnya adalah 1. Kemudian di sini yang dari kombinasi dari setiap X-nya itu sudah kita dapatkan. Jadi 10 dikali 0,064 dikali 0,36 ditambah 5 dikali 0,0256 dikali 0,6 ditambah 1 dikali 0,01024 dikali 1. Nah, di sini sudah kita jumlahkan, maka sudah kita hitung, kita kalikan, maka hasilnya adalah 0,2304 ditambah 0,0768 ditambah 0,01024. Nah, kalau kita jumlahkan semua, ini akan menghasilkan 0,31844. Nah, jadi probabilitas bahwa dari 5 orang tersebut paling sedikit 3 orang yang menderita osteoporosis adalah 0,31844. Oke, sekarang kita lanjut ke soal yang nomor 4. Pada seleksi karyawan baru sebuah perusahaan, terdapat 3 dari 10 pelamar sarjana komputer yang mempunyai keahlian komputer tingkat advance dalam pembuatan program. Para pelamar diinterview secara intensif dan diseleksi secara random.
A. Berapa probabilitas pertama kali pelamar diterima pada 5 interview yang dilakukan? Lalu B. Berapakah rata-rata pelamar yang membutuhkan interview guna mendapatkan satu calon yang mempunyai advance training? Yang C. Hitunglah varians dari pelamar yang membutuhkan interview guna mendapatkan satu calon yang mempunyai advance training. Lalu penyelesaiannya pertama kita tulis diketahui terlebih dahulu. Nah, diketahui P-nya itu atau peluangnya 3 dari 10, karena di sini 3 dari 10 pelamar. Nah, kalau kita ubah dalam bentuk pecahan itu adalah 3 per 10, dan jika kita ubah dalam bentuk desimal itu adalah 0,3. Nah, kemudian yang A ini kita pada soal ini itu kita gunakan distribusi geometri. Nah, makanya di sini X geo P. Nah, di sini kita masukkan rumus dari distribusi geometri, yaitu P, X sama dengan K sama dengan P dikali 1 min P pangkat K min 1. Nah, karena yang ditanyakan yang A itu adalah berapa probabilitas pertama kali pelamar diterima pada 5 interview yang dilakukan. Makanya di sini ditulis P, X sama dengan 5. Sama dengan peluangnya kita masukkan 0,3 dikali 1 min 0,3, pangkat K-nya itu adalah 5 dikurangin 1. Nah, kemudian di sini kita hitung terlebih dahulu, 1 dikurangi 0,3 pangkat 5 dikurangin 1, itu hasilnya adalah 0,7 pangkat 4. Kemudian 0,7 pangkat 4 ini kita kalikan dengan 3. Maka hasilnya itu adalah 0,07203. Nah, jadi probabilitas pertama kali pelamar diterima pada 5 interview yang dilakukan itu adalah 0,07203. Kemudian, untuk menjawab yang B, ini kan ditanyakan rata-rata pelamar yang membutuhkan interview, maka yang dicari itu adalah EX. Nah, rumus EX itu adalah 1 per P. Ini adalah rumus EX pada distribusi geometri. Nah, kita masukkan tadi kan peluangnya itu sudah kita dapatkan 0,3. Jadi 1 dibagi 0,3 itu sama dengan 3,33333 atau 3,334 juga bisa. Lalu kita lanjut ke yang C. Yang C itu kan suruh menghitung varians dari pelamar. Makanya di sini tulis yang dicari itu adalah var X. Nah, rumus dari var X atau varian X dari distribusi geometri itu rumusnya adalah 1 dikurangin P dibagi dengan P kuadrat. Sama dengan 1 dikurangi 0,3 dibagi 0,3 pangkat 2 sama dengan 0,7 dibagi 0,09, maka hasilnya adalah 7,778. Nah, maka varian X, varians dari pelamar yang membutuhkan interview itu adalah 7,778. Baik, sekarang kita lanjut ke soal yang nomor 5. Dua buah dadu dilempar secara bersamaan. Misalkan A itu menyatakan kejadian jumlah mata dadu genap, lalu B itu menyatakan kejadian dadu pertama menunjukkan angka 4, lalu C menyatakan kejadian jumlah kedua mata dadu itu lebih dari 9. Nah, pertanyaannya disuruh menentukan PA, PB, dan PC, atau peluang dari A, peluang dari B, dan peluang dari C-nya. Lalu yang B, apakah A dan B itu saling bebas? Yang C, apakah B dan C itu saling bebas? Dan pertanyaan yang D, apakah A dan C saling bebas? Nah, jadi pertama kita tulis diketahuinya dulu. Diketahui pelemparan dua dadu. Dua dadu, satu dadunya itu kan ada 6 ya, ada 6 mata dadu. Nah, maka kalau dua dadu itu adalah 6 dikali 6 sama dengan 36. Oke, sekarang kita langsung saja jawab yang A. Nah, tadi A itu adalah menyatakan kejadian jumlah mata dadu genap. Nah, maka kita cari terlebih dahulu itu ada 1,1, 1,3, 1,5, 2,2, 2,4, 2,6, 3,1, 3,3, 3,5, 4,2, 4,4, 4,6, 5,1, 5,3, 5,5, 6,2, 6,4, dan 6,6. Nah, ini adalah kejadian jumlah mata dadu genap. Ketika kita jumlahkan kayak 1 ditambah 1 itu adalah 2, kan itu angka genap. Lalu di sini misal 6,4 berarti 6 ditambah 4 itu hasilnya adalah 10, itu adalah angka genap. Nah, total di sini dari A itu himpunan A ada 18 pasangan.
Nah, kemudian maka peluang dari himpunan A-nya itu sama dengan 18 dibagi dengan banyaknya pelemparan dua dadu itu ada 36. Jadi 18 dibagi 36 itu sama dengan 1/2. Kemudian yang B itu kan tadi himpunan B menyatakan kejadian dadu pertama menunjukkan angka 4. Nah, maka kita cari yang dadu pertamanya itu adalah angka 4. Di sini tertulis bahwa 4,1, 4,2, 4,3, 4,4, 4,5, dan 4,6. Nah, totalnya di sini ada 6 pasangan. Nah, maka peluang dari himpunan B-nya itu adalah 6 dibagi dengan 36 sama dengan 1/6. Lalu yang C, himpunan yang C itu adalah kejadian jumlah kedua mata dadu lebih dari 9. Nah, di sini dapat bahwa yang lebih dari 9 itu ada 4,6, 5,5, 5,6, 6,4, 6,5, 6,6. Totalnya itu ada sekitar 6 pasangan. Nah, maka peluang dari C, dari himpunan C, itu sama dengan 6 dibagi 36 sama dengan 1/6. Nah, kemudian yang B itu kita suruh mencari apakah A dan B itu merupakan kejadian saling bebas. Nah, pertama di sini cek A irisan B, yaitu jumlah mata dadu genap dan dadu pertama itu harus menunjukkan angka 4. Nah, ini himpunan menyatakan A irisan B itu sama dengan 4,2, 4,4, dan 4,6. Totalnya itu ada 3 pasangan. Nah, maka peluang A iris B itu sama dengan 3 dibagi 36 sama dengan 1/12. Nah, maka di sini ada rumus dari menghitung kejadian saling bebas. Jadi, kejadian saling bebas itu kalau kita punya peluang A iris B itu harus sama dengan peluang dari himpunan A dikali dengan peluang dari himpunan B. Nah, tadi kan sudah kita dapatkan ya bahwa peluang A iris B-nya itu adalah 1/12. Peluang dari A-nya itu 1/2 dikali peluang dari B-nya itu 1/6. Nah, 1/2 dikali 1/6 ini adalah 1/12. Nah, maka di sini kita bisa lihat ya bahwa 1/12 itu sama dengan 1/12 atau bisa kita katakan bahwa peluang A iris B itu sama dengan peluang A dikali peluang B terbukti. Jadi, A dan B itu adalah kejadian saling bebas atau independen. Nah, lalu yang C itu disuruh mencari apakah B dan C itu adalah kejadian saling bebas atau independen. Jadi pertama, sama caranya kita cek terlebih dahulu, B iris C itu adalah dadu pertama menunjukkan angka 4 dan jumlah kedua mata dadunya itu lebih dari 9. Nah, di sini yang kita dapatkan bahwa B iris C-nya itu ada 4,6, totalnya ada satu pasangan saja, maka peluang dari B iris C itu adalah 1/36. Nah, di sini kita masukkan lagi rumus dari kejadian saling bebas, yaitu P peluang dari B iris C harus sama dengan peluang himpunan B dikali peluang himpunan C. Nah, tadi kan PB iris C itu kan sudah kita dapatkan 1/36. Nah, peluang dari himpunan B itu 1/6. Dikali peluang dari himpunan C-nya itu 1/6. Nah, 1/6 dikali 1/6 itu adalah 1/36. Nah, maka di sini sama ya, 1/36 sama dengan 1/36. Atau bisa kita katakan peluang dari himpunan B iris C itu sama dengan peluang himpunan B dikali peluang himpunan C. Jadi, B dan C itu adalah kejadian saling bebas atau independen. Nah, lalu yang D, kita kan disuruh mencari apakah A dan C juga kejadian saling bebas. Nah, di sini kita cek terlebih dahulu, A iris C itu adalah jumlah mata dadu genap dan jumlah kedua mata dadunya itu lebih dari 9. Nah, di sini ada himpunan menyatakan B iris C itu ada 4,6, 5,5, 6,4, 6,6. Totalnya itu ada 4 pasangan. Lalu, kita dapatkan peluang A iris C itu sama dengan 4/36 sama dengan 1/9. Nah, di sini kita buktikan apakah peluang A iris C itu dia sama dengan peluang A dikali peluang C. Nah, lalu di sini peluang A iris C itu kan tadi sudah kita dapatkan hasilnya 1/9. Peluang dari A itu adalah 1,1/2 dikali peluang dari himpunan C
itu adalah 1/6. Nah, 1/2 dikali 1/6 itu hasilnya adalah 1/12. Nah, di sini bisa kita lihat ya bahwa 1/9 itu tidak sama dengan 1/12. Maka peluang A iris C itu dia hasilnya tidak sama dengan peluang A dikali peluang himpunan C. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa A dan C itu adalah kejadian tidak saling bebas atau dependen. Baik, sekarang kita lanjut ke soal nomor 6. Misalkan X adalah variabel acak yang mewakili waktu penerbangan pesawat terbang perjalanan dari Jakarta ke Medan dalam kondisi normal, waktu penerbangan antara 90 sampai 140 menit. Berapa peluang waktu kedatangan antara 90 sampai 120 menit? Nah, penyelesaiannya pertama kita tulis diketahuinya terlebih dahulu. Diketahui bahwa A sama dengan 90 dan B-nya itu sama dengan 140. Karena di sini waktu penerbangannya itu antara 90 sampai 140 menit. Nah, berarti distribusi peluangnya adalah. Nah, di sini kita gunakan rumus dari distribusi seragam kontinu. Nah, rumus dari distribusi seragam kontinu itu adalah Fx sama dengan 1 dibagi dengan B min A. Nah, B min A ini tinggal kita masukkan saja karena tadi kan kita sudah menuliskan diketahuinya di sini. Jadi 1 dibagi 140 dikurangin 90 sama dengan 1 dibagi 50. Nah, ini menunjukkan X-nya itu antara 90 sampai 140 menit. Nah, kemudian ada Fx sama dengan 0 itu untuk X yang lainnya. Lalu bisa kita hitung peluang kedatangan antara 90 sampai 120 menit. Nah, di sini peluang dari X-nya itu antara 90 sampai 120 sama dengan integral dengan batas bawah 90, batas atasnya 120, Fx dx. Nah, Fx dx, Fx-nya di sini tadi sudah kita temukan bahwa 1/50. Nah, kemudian ada integral 90 sampai 120 dikali 1/50 dx. Nah, 1/50 itu kita pindahkan ke depan terlebih dahulu, lalu bisa kita hitung integral dengan batas bawah 90, batas atasnya 120. Nah, jika kita sudah hitung integralnya, maka akan didapatkan 120 dikurangin 90. Kemudian sama dengan 1/50 dikali 30, itu sama dengan 30/50. Nah, kalau kita sederhanakan, itu akan menjadi 3/5, dan kalau kita ubah ke dalam bentuk desimal itu adalah 0,6. Nah, maka kita dapatkan bahwa peluang waktu kedatangan antara 90 sampai 120 menit itu adalah 0,6. Baik, sekarang kita lanjut ke soal nomor 7. Di dalam sebuah mal terdapat 12 ibu-ibu dan 4 orang remaja yang sedang berbelanja. Akan dipilih secara acak 3 orang untuk mendapatkan undian hadiah, dan setiap orang hanya berhak memperoleh satu hadiah. Berapakah peluang kejadian jika ketiga undian dimenangkan oleh ibu-ibu? Nah, penyelesaiannya, peluang dari himpunan A itu adalah peluang terpilihnya ibu-ibu di pengambilan undian yang pertama. Maka peluang dari himpunan A-nya itu, tadi kan terdapat 12 ibu-ibu. Dari eh, banyaknya orang yang berbelanja di mall, itu berarti 12 ibu-ibu ditambah 4 orang remaja sama dengan 16. Nah, berarti PA-nya itu sama dengan 12 dibagi 16, itu sama dengan 3/4. Kemudian di sini dapat kita hitung peluang B dengan syarat A itu artinya adalah peluang terpilihnya ibu-ibu di pengambilan kedua dengan syarat terpilihnya ibu-ibu di pengambilan pertama. Maka peluang B dengan syarat A-nya itu sama dengan 11/15. Kenapa sih hasilnya 11/15? Karena kan tadi kan peluang di pengambilan pertama itu ibu-ibunya ada 12 orang ibu-ibu. Nah, itu kan misalkan sudah terpilih di pengambilan pertama, maka 12 dikurang 1 itu adalah 11. Nah, maka jumlah orangnya juga kita kurangkan. Tadi kan kalau 12 ibu-ibu ditambah 4 orang remaja itu adalah 16. Karena tadi sudah terpilih 1 di pengambilan pertama, maka kita kurangkan juga 16 dikurang 1 itu 15. Maka peluang B dengan syarat A-nya itu adalah 11/15. Nah, kemudian
kita hitung undian yang ketiga, yaitu peluang C dengan syarat A dan B. Artinya, peluang terpilihnya ibu-ibu di pengambilan ketiga dengan syarat terpilihnya ibu-ibu di pengambilan yang pertama dan yang kedua. Nah, maka peluang C dengan syarat A dan B itu sama dengan 10/14 sama dengan 5/7. Kenapa di sini 10/14? Nah, karena ini kejadian bersyarat, maka bergantung pada undian pertama dan undian kedua. Nah, di sini tadi kan undian pertama itu sudah kita ambil satu ya untuk memilih undian kedua, yaitu ada 11 orang. Nah, di undian ketiga itu dikurangin satu lagi, berarti 11 kurang satu itu 10. Begitupun dengan jumlah orangnya. Tadi kan di pengundian pertama ada 16 orangnya. Nah, di pengundian kedua itu 16 dikurangin satu hasilnya 15 dan di pengundian ketiga itu 15 dikurangin satu itu hasilnya adalah 14. Nah, makanya peluang dari C dengan syarat A dan B itu adalah 10/14 sama dengan 5/7. Nah, kemudian di sini tertulis bahwa peluang kejadian jika ketiga undian dimenangkan oleh ibu-ibu adalah peluang A iris B, iris C sama dengan peluang A dikali peluang B dengan syarat A dikali peluang C dengan syarat A dan B. Nah, maka tadi peluang A-nya itu adalah 3/4, peluang B dengan syarat A-nya itu adalah 11/15, dan peluang C dengan syarat A dan B-nya itu adalah 5/7. Jadi, peluang kejadian jika ketiga undian dimenangkan oleh ibu-ibu adalah 11/28. Sekarang kita lanjut ke soal nomor 8. Suatu kotak berisi 40 suku cadang dikatakan memenuhi syarat penerimaan bila berisi tidak lebih dari 3 yang cacat. Cara sampling kotak ialah dengan memilih 5 suku cadang secara acak dari dalamnya dan menolak kotak tersebut bila di antara ada yang cacat. Berapakah peluang mendapatkan tepat satu yang cacat dalam sampel berukuran 5 bila kotak tersebut berisi 3 yang cacat? Nah, penyelesaiannya, karena ini itu merupakan soal dari distribusi hipergeometri, maka pertama diketahui N besarnya itu sama dengan 40. Nah, N besar di sini adalah keseluruhan populasi. Nah, di sini ada 40 suku cadang, maka N besarnya sama dengan 40. Lalu, M besar itu adalah populasi yang diamati, yaitu sebanyak 3, karena di sini tertulis tidak lebih dari 3 yang cacat. Nah, kemudian N kecil itu adalah sampel yang dipilih secara acak. Nah, di sini N-nya itu sama dengan 5. Karena dia itu memilih 5 suku cadang secara acak. Kemudian M kecil itu adalah sampel yang diamati. Berarti M-nya sama dengan 1. Karena di sini eh, ditanyakan peluang mendapatkan tepat satu yang cacat. Nah, kemudian tinggal kita tuliskan saja rumus dari distribusi hipergeometri, yaitu H besar, N besar, M besar, N kecil, lalu tanda kurung kurawal, M kecil, sama dengan kombinasi M kecil dari M besar dikali kombinasi N kecil dikurangin M kecil dari N besar dikurangin M besar dibagi dengan kombinasi N kecil dari N besar. Nah, karena tadi sudah kita dapatkan ya dari huruf-huruf ini, maka tinggal kita masukkan saja. Jadi kombinasi 1/3 dikali kombinasi 5 dikurangin 1/40 dikurangin 3 dibagi kombinasi 5/40. Nah, tadi 5 dikurangin 1 itu adalah 4, dan 40 dikurangin 3 itu adalah 37. Nah, maka menjadi kombinasi 1/3 dikali kombinasi 4/37 dibagi dengan kombinasi 5/40. Nah, bisa kita hitung ya menggunakan rumus kombinasi ini. Jadi 3 faktorial dibagi 1 faktorial dikali 2 faktorial dikali dengan 37 faktorial dibagi 4 faktorial dikali 33 faktorial. Nah, semuanya ini dibagi dengan 40 faktorial dibagi 5 faktorial dikali 35 faktorial. Nah, maka akan menjadikan hasil seperti berikut ini. Jadi 3 dikali 66.045 dibagi dengan 658.008. Lalu yang atas itu
akan menghasilkan 198.135 dibagi dengan 658.008. Nah, maka hasilnya itu sekitar 0,3012. Jadi, peluang mendapatkan tepat satu yang cacat dalam sampel berukuran 5 bila kotak tersebut berisi 3 yang cacat itu sekitar 0,3012. Kemudian kita lanjut ke soal nomor 9. Seorang pemain kartu bridge sedang memegang 12 kartu bridge, yaitu 5 kartu spade, 4 kartu heart, dan 3 kartu diamond. Jika 6 kartu diambil dari tangan pemain bridge tersebut secara acak, berapakah peluang terambilnya 3 kartu spade, 2 kartu heart, dan 1 kartu diamond? Nah, sekarang penyelesaiannya, karena soal ini tuh menggunakan distribusi multinomial, maka diketahui N-nya sama dengan 6, karena di sini jika 6 kartu diambil dari tangan pemain. Nah, kemudian kita cari K1, K2, dan K3-nya. Nah, K1 di sini itu adalah 3, yaitu 3 kartu spade, K2-nya itu 2, yaitu 2 kartu heart, dan K3-nya itu adalah 1, yaitu 1 kartu diamond. Kemudian kita cari P1, P2, dan P3-nya. Nah, cara mencari P1 itu adalah 5 dibagi 12. 5 ini menandakan bahwa 5 kartu spade itu dibagi dengan banyaknya kartu yang ia pegang, yaitu 12 kartu. Nah, makanya P1-nya itu 5/12. Lalu P2, di sini ada 4 kartu heart dibagi dengan 12 kartu, berarti P2-nya itu 4/12. Lalu P3, itu di sini dia memegang 3 kartu diamond. Dari banyaknya ia memegang kartu adalah 12, jadi P3-nya itu sama dengan 3/12. Nah, kemudian tinggal kita tuliskan saja rumus dari distribusi multinomial. Nah, di sini peluang dari K1, K2, K3 itu sama dengan N K1, K2, K3 dikali P1 pangkat K1 dikali P2 pangkat K2 dikali P3 pangkat K3. Nah, maka peluang dari 3,2,1 itu sama dengan 6. 3,2,1 dikali 5/12 pangkat 3 dikali 4/12 pangkat 2 dikali 3/12 pangkat 1. Nah, kemudian kita hitung saja. Yang ini itu dapat kita tulis menjadi 6 faktorial dibagi 3 faktorial dikali 2 faktorial dikali 1 faktorial. Kemudian dapat kita hitung dan hasilnya adalah 60. Nah, kemudian ini kita hitung semua, maka akan menghasilkan 60 dikali 0,42 pangkat 3 dikali 0,34 pangkat 2 dikali 0,2525 pangkat 1. Kemudian jika kita kalikan semuanya akan menghasilkan 60 dikali 0,074 dikali 0,115 dikali 0,25. Nah, kemudian jika kita kalikan, kita hitung semuanya, itu akan menghasilkan sekitar 0,127. Nah, jadi peluang terambilnya 3 kartu spade, 2 kartu heart, dan 1 kartu diamond itu sekitar 0,127. Baik, sekarang kita lanjut ke soal nomor 10. Sebuah survei kebersihan gigi memperlihatkan bahwa 3 dari 4 sudah pergi ke dokter gigi 2 bulan terakhir. Apabila ada 4 orang terpilih secara acak, hitunglah probabilitas 2 di antara pergi ke dokter 2 bulan lalu. Nah, penyelesaiannya dalam soal ini tuh menggunakan distribusi binomial, maka diketahui N itu sama dengan jumlah percobaan, maka N-nya itu sebanyak 4, karena 4 orang terpilih secara acak. Kemudian P-nya peluang adalah probabilitas sukses, di sini tertulis bahwa P-nya itu 3/4, karena 3 dari 4 orang. Kemudian K-nya itu menyatakan jumlah sukses, maka K-nya itu sama dengan 2, karena di sini suruh menghitung probabilitas dari 2 diantaranya pergi ke dokter 2 bulan lalu. Nah, kemudian di sini kita tuliskan saja rumus dari distribusi binomial B, NP, K sama dengan kombinasi K dari N dikali P pangkat K dikali 1 min P pangkat N min K. Nah, kemudian tinggal kita masukkan saja angka-angkanya. B, 4,3/4, 2, K-nya itu sama dengan 2, sama dengan kombinasi 2 dari 4, dikali 3/4 pangkat 2, dikali 1 min 3/4 pangkat 4 min 2. Kemudian kombinasi ini bisa kita tulis menjadi 4 faktorial dibagi 2 faktorial dikali 2 faktorial, kemudian 3/4
pangkat 2 dikali 1/4 pangkat 2. Nah, di sini kita hitung semuanya menjadi 6 dikali 0,75 pangkat 2 dikali 0,25 pangkat 2. Kemudian, jika yang ini sudah kita pangkatkan, maka akan menghasilkan 6 dikali 0,5625 dikali 0,0625. Nah, jika ini sudah kita kalikan semuanya, maka akan menghasilkan 0,2109375. Jadi, probabilitas dua di antaranya pergi ke dokter 2 bulan lalu itu adalah 0,2109375. Sekarang kita masuk ke soal nomor 11. Diketahui bahwa umur pakai X dalam tahun sebuah alat berdistribusi eksponensial dengan rata-rata umur pakainya ialah 4 tahun. Berapa probabilitas umur pakai melebihi 6 tahun? Nah, pada soal nomor 11 ini sudah jelas ya bahwa dia adalah distribusi eksponensial. Nah, maka di sini diketahui bahwa f X titik koma beta itu sama dengan 1 dikurangin dengan E pangkat min X per beta. Nah, X-nya itu adalah 6, karena ini melebihi 6 tahun. Kemudian betanya itu dia sama aja kayak mu sama dengan 4, karena di sini adalah umur pakainya ialah 4 tahun. Nah, kemudian tinggal kita masukkan saja rumus dari distribusi eksponensial. Jadi, P, X lebih dari 6 itu sama dengan 1 dikurangin P, X kurang dari sama dengan 6. Nah, kemudian kita hitung 1 dikurangin 1 dikurang E pangkat min 6 per 4. Nah, ini kita masukkan rumus yang ini ya. Kemudian eh, ini jika kita hitung akan menghasilkan E pangkat min 6 per 4. Maka hasilnya adalah 0,2231. Jadi, probabilitas umur pakai melebihi 6 tahun adalah 0,2231. Baik, sekarang kita lanjut ke soal nomor 12. Di sebuah pabrik terdapat 4 buah mesin yaitu M1, M2, M3, dan M4 yang menjalankan fungsi serupa. Nah, M1 itu menghasilkan 20% dari seluruh produk, lalu M2 itu menghasilkan 30% dari seluruh produk, dan M3 itu menghasilkan 50% dari seluruh produk, serta M4 itu menghasilkan 60% dari keseluruhan produk. Dari pengalaman diketahui bahwa M1 itu menghasilkan 4% produk yang cacat, M2 itu menghasilkan 3% produk yang cacat, M3 menghasilkan 5% produk yang cacat, dan M4 menghasilkan 6% produk yang cacat. Sebuah produk yang diambil dari pabrik tersebut diambil secara acak nih. Nah, berapakah peluang produk tersebut cacat? Nah, ini itu merupakan soal hukum peluang total. Diketahui bahwa M1-nya itu tadi 20%. Ini menghasilkan 20% dari seluruh produk. Nah, kemudian kita jadikan untuk pecahan yaitu 20/100 dan kita sederhanakan menjadi 2/10. Kemudian M2-nya itu tadi adalah 30%. Sini M2 menghasilkan 30% dari seluruh produk. Nah, maka kita jadikan pecahan menjadi 30/100, kita sederhanakan menjadi 3/10. Kemudian M3-nya itu adalah 50%. Di sini M3 menghasilkan 50% dari seluruh produk. Kita jadikan pecahan menjadi 50/100, maka kita sederhanakan menjadi 5/10. Kemudian M4-nya itu adalah 60%. Di sini M4 menghasilkan 60% dari keseluruhan produk. Nah, kita jadikan pecahan menjadi 60/100 sama dengan 6/10. Nah, kemudian bisa kita hitung peluang produk cacat dari tiap mesin. Nah, di sini ada peluang dari kejadian bersyarat ya. Jadi, peluang C itu dengan syarat M1 sama dengan 4%. Sama dengan 4/100. Nah, di sini tuh tidak perlu kita hitung lagi karena di sini sudah tertera di soal gitu. Kemudian peluang C dengan syarat M2 itu sama dengan 3% sama dengan 3/100. Kemudian peluang C dengan syarat M3 itu sama dengan 5% sama dengan 5/100. Kemudian peluang C dengan syarat M4 itu sama dengan 6% sama dengan 6/100. Nah, maka di sini ada rumus dari hukum peluang total.
Peluang dari produk yang cacat itu sama dengan sigma J sama dengan 1 sampai 4 dikali dengan P MJ dikali P C dengan syarat MJ. Nah, kemudian di sini J-nya itu kita ganti dari 1 sampai 4 jadi PM1 dikali PC dengan syarat M1 tambah peluang dari M2 dikali peluang dari C dengan syarat M2 ditambah peluang dari M3 dikali P peluang C dengan syarat M3 ditambah peluang dari M4 dikali peluang C dengan syarat M4. Karena ini semua tadi sudah diketahui di soal, maka sekarang kita tinggal masukkan saja angka-angkanya. Jadi, peluang dari produk yang cacat sama dengan 2/10 dikali 4/100 ditambah 3/10 dikali 3/100 ditambah 5/10 dikali 5/100 ditambah 6/10 dikali 6/100. Nah, maka jika kita hitung dari masing-masing mesin itu 0,008 ditambah 0,009 ditambah 0,025 ditambah 0,036. Nah, jika semuanya kita jumlahkan, maka peluang produk yang cacat itu adalah 0,078. Jadi, didapat bahwa peluang produk tersebut cacat itu adalah 0,078. Nah, sekarang kita lanjut ke soal nomor 13. Diketahui fungsi distribusi peluang variabel acak X bagi berikut. Fx sama dengan 0 itu untuk X yang lain, dan Fx sama dengan X per 15 untuk X-nya itu sama dengan 1, 2, 3, 4, dan 5. Yang ditanyakan adalah buktikan bahwa X itu merupakan random variabel diskrit, dan tentukan F3-nya. Dengan P-nya itu sama dengan X lebih dari 1 sampai 4. Nah, pada soal nomor 13 ini kita menggunakan variabel acak diskrit. Nah, yang A itu di sini kalau kita suruh buktikan bahwa X merupakan random variabel diskrit itu ada dua syarat. Nah, syarat yang satu itu membuktikan bahwa Fx-nya itu harus lebih dari sama dengan 0 dan kurang dari sama dengan 1. Kalau gitu kan kita harus mencari F1, F2, F3, F4, dan F5. Nah, F1-nya itu sama dengan 1/15. Ini tinggal kita masukkan saja ya rumusnya X per 15. X-nya kita ganti 1 sampai 5. Berarti F1-nya 1/15, F2-nya 2/15, F3-nya itu 3/15, atau kita sederhanakan menjadi 1/5, F4-nya itu 4/15, F5-nya 5/15, atau kita sederhanakan menjadi 1/3. Oleh karena itu, 1/15, 2/15, 1/5, 4/15, 1/3, itu dia nilainya di antara 0 sampai 1. Syarat yang kedua itu adalah membuktikan bahwa sigma fx itu harus sama dengan 1. Nah, sigma fx itu sama dengan F1, F2, F3, F4, dan F5. Nah, ini semuanya itu ditambahkan, berarti F1-nya itu kan tadi 1/15. Ditambah F2-nya itu adalah 2/15, ditambah F3-nya itu adalah 3/15, ditambah F4-nya itu adalah 4/15, ditambah F5-nya itu adalah 5/15. Maka jika kita jumlahkan semuanya, itu akan menghasilkan 15/15 sama dengan 1. Maka terbukti bahwa sigma fx-nya itu dia sama dengan 1. Jadi, x itu merupakan random variabel diskrit. Nah, kemudian yang B itu kita suruh mencari F3-nya. Nah, sebelum itu, fungsi distribusi kumulatif fx itu didefinisikan sebagai fx sama dengan P, X besarnya itu dia kurang dari sama dengan X. Maka yang kita cari adalah F3, itu sama dengan P, X besarnya itu kurang dari sama dengan 3. Lalu F3-nya itu sama dengan P, X besar sama dengan 1 ditambah P, X besarnya itu sama dengan 2 ditambah P, X besarnya itu sama dengan 3. Karena kan di sini dia kurang dari sama dengan 3, maka X besarnya itu adalah 1 sampai 3. Nah, kemudian F3-nya itu adalah 1/15 ditambah 2/15 ditambah 3/15 itu sama dengan 6/15. Jika kita sederhanakan adalah 2/5. Nah, kemudian kita mencari P-nya. P-nya itu sama dengan nilai X-nya itu di antara di antara lebih dari 1 sampai kurang dari sama dengan 4. Kemudian P-nya itu
adalah X-nya itu di antara 2 sampai 4, berarti sama dengan PX besarnya itu sama dengan 2, ditambah PX besar sama dengan 3, ditambah PX besar sama dengan 4. Nah, kemudian kita masukkan saja 2 per 15 ditambah 3 per 15 ditambah 4 per 15. Nah, jika semua ini sudah kita jumlahkan, maka hasilnya adalah 9 per 15. Dan jika disederhanakan, maka akan menghasilkan 3 per 5. Nah, jadi nilai dari F3-nya itu sama dengan 3 per 5. Dengan peluangnya itu adalah X lebih dari 1 sampai 4. Kemudian kita lanjut ke soal nomor 14. Pada pemilihan kepala desa, terdapat 3 calon yaitu Dodi, Tony, dan Rama. Peluang terpilihnya Dodi sebagai kepala desa adalah 0,4, peluang terpilihnya Tony adalah 0,3, dan peluang terpilihnya Rama adalah 0,3. Jika Dodi terpilih, maka peluang perbaikan jalan adalah 0,7. Kemudian, jika Tony atau Rama yang terpilih, maka peluang perbaikan jalan adalah 0,2 dan 0,1. Yang ditanyakan, A. Berapa peluang perbaikan jalan terjadi? Dan B. Jika seorang ikut melakukan pemilihan kepala desa, tetapi ditunda beberapa minggu dan ternyata jalan sudah diperbaiki, maka peluang terpilihnya Dodi berapa? Nah, ini itu pada soal nomor 14 menggunakan hukum peluang total dan teorema Bayes. Maka diketahui peluang terpilihnya Dodi itu adalah 0,4, peluang terpilihnya Tony adalah 0,3, dan peluang terpilihnya Rama adalah 0,3. Nah, kemudian di sini ada peluang bersyaratnya. Jadi peluang perbaikan jalan dengan syarat terpilihnya Dodi itu sama dengan 0,7. Kemudian peluang perbaikan jalan dengan syarat terpilihnya Tony itu adalah 0,2 dan peluang perbaikan jalan dengan syarat terpilihnya Rama itu adalah 0,1. Oke, kita jawab yang A. Itu berapa peluang perbaikan jalan terjadi, maka kita menggunakan teorema hukum peluang total. Nah, di sini peluang perbaikan jalannya itu sama dengan sigma J sama dengan 1 sampai N dikali peluang BJ dikali peluang dari perbaikan jalan dengan syarat BJ. Nah, di sini peluang perbaikan jalannya sama dengan sigma J sama dengan 1 sampai 3. Lalu peluang B1 dikali peluang perbaikan jalan dengan syarat B1 ditambah peluang B2 dikali peluang perbaikan jalan dengan syarat B2 ditambah peluang B3 dikali peluang dengan peluang perbaikan jalan dengan syarat B3. Nah, jadi di sini sama aja kita katakan dengan peluang terpilihnya Dodi dikali dengan peluang perbaikan jalan dengan syarat terpilihnya Dodi ditambah peluang terpilihnya Tony dikali peluang perbaikan jalan dengan syarat terpilihnya Tony ditambah peluang terpilihnya Rama dikali peluang perbaikan jalan dengan syarat terpilihnya Rama. Nah, lalu tinggal kita masukkan saja karena di sini diketahui sudah kita input ya. Kemudian 0,4 dikali 0,7 ditambah 0,3 dikali 0,2 ditambah 0,3 dikali 0,1. Jika kita hitung, maka akan menghasilkan 0,28 ditambah 0,06 ditambah 0,03. Maka peluang perbaikan jalannya itu adalah 0,37. Jadi, peluang perbaikan jalan yang terjadi itu adalah 0,37. Nah, yang B, pertanyaan itu adalah jika seorang ikut melakukan pemilihan kepala desa, tetapi ditunda beberapa minggu dan ternyata jalannya sudah diperbaiki, berapa peluang terpilihnya Dodi? Nah, ini tuh menggunakan teorema Bayes. Jadi rumusnya itu adalah peluang terpilihnya Dodi dengan syarat jalannya itu sudah diperbaiki. Jadi sama dengan peluang terpilihnya Dodi dikali peluang perbaikan jalan dengan syarat Dodi terpilih dibagi dengan peluang perbaikan jalan. Tinggal kita masukkan saja angkanya, jadi 0,4 dikali 0,7 dibagi 0,37. Maka 0,28 dibagi 0,37 itu sama dengan 28 per 37. Atau hasilnya itu sekitar 0,7568. Jadi, jika jalan sudah diperbaiki, peluang Dodi terpilih itu sekitar 0,7568. Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 15. Dalam sebuah pusat donor darah, terdapat dua jenis pendonor.
pendonor golongan darah O dan bukan golongan darah O. Berdasarkan data sebelumnya, peluang bahwa seorang pendonor memiliki golongan darah O adalah 0,3. Pada suatu hari, seorang petugas mencatat kedatangan pendonor satu per satu. Hitunglah peluang bahwa pendonor kelima dengan golongan darah O datang tepat pada urutan ke-10. Nah, pada soal 15 ini, nomor 15, kita gunakan rumus dari distribusi binomial negatif. Nah, di sini pertama-tama kita tulis diketahui terlebih dahulu, jadi ada peluang sukses dan peluang gagalnya. Nah, peluang suksesnya itu kita misalkan golongan darah O, jadi peluangnya itu 0,3. Lalu peluang gagalnya itu kita misalkan bukan dari golongan darah O, maka 1 min P. Berarti 1 dikurangin 0,3 itu hasilnya adalah 0,7. Lalu, banyaknya keberhasilan yang diinginkan, maka N-nya itu dia sama dengan 5. Lalu urutan kedatangannya, maka K-nya itu sama dengan 10. Kemudian kita langsung tulis saja rumus dari distribusi binomial negatif. Jadi BNPK sama dengan kombinasi N-1 dari K-1 dikali P pangkat N dikali 1 min P pangkat K min N. Lalu B N-nya itu 5, P-nya 0,3, dan K-nya itu 10, sama dengan kombinasi 5 dikurangin 1 dari 10 kurang 1 dikali 0,3 pangkat 5 dikali 0,7 pangkat 10 dikurangin 5. Nah, kemudian yang ini kombinasinya kita hitung. Jadi, kombinasi 4 dari 9 dikali 0,3 pangkat 5. Nah, ini 10 kurang 5 itu berarti 0,7 pangkat 5. Nah, kemudian yang kombinasi ini kita dapat tulis menjadi 9 faktorial dibagi 4 faktorial dikali 5 faktorial. Lalu dikali 0,3 pangkat 5 dikali 0,7 pangkat 5. Nah, kalau misalkan yang ini kita hitung, maka akan menjadi 126 dikali 0,00243 dikali 0,168807. Maka hasilnya itu sekitar 0,0515. Nah, jadi peluang bahwa pendonor kelima dengan golongan darah O datang tepat pada urutan ke-10 adalah sekitar 0,0515. Baik, kita lanjut ke soal nomor 16. Rata-rata di suatu simpangan terjadi 3 kecelakaan lalu lintas per bulan. Berapa peluang pada suatu bulan tertentu di simpangan tersebut terjadi? A. Tepat 5 kecelakaan dan B. Sekurang-kurangnya 3 kecelakaan. Yang pertama, kita tulis diketahuinya terlebih dahulu. Jadi, rata-rata kecelakaan per bulan itu sama dengan lambda, yaitu ada 3. Kan di sini ada 3 kecelakaan lalu lintas per bulan. Kemudian, E-nya itu atau bilangan naturalnya sekitar 2,71828. Nah, sekarang yang A, itu peluang tepat 5 kecelakaan. Nah, di sini kita masukkan saja rumus dari distribusi Poisson, yaitu Pois lambda K sama dengan lambda pangkat K dibagi K faktorial dikali E pangkat min lambda. Nah, tadi lambdanya itu adalah 3, pangkat K-nya itu adalah 5, lalu dibagi 5 faktorial dikali E pangkat min 3. Nah, 3 pangkat 5 itu hasilnya adalah 243, dan 5 faktorial itu adalah 120. Lalu dikali dengan E pangkat min 3 itu hasilnya adalah 2,71828 pangkat min 3. Nah, kalau ini semua kita hitung, maka akan menghasilkan sekitar 0,1008. Jadi, peluang tepat 5 kecelakaan itu sekitar 0,1008. Nah, kemudian yang B itu peluang sekurang-kurangnya 3 kecelakaan terjadi. Nah, maka di sini ditulis P, X-nya itu lebih dari sama dengan 3. Berarti sama dengan 1 dikurangin P, X kurang dari 3. Nah, yang kita hitung itu adalah P, X kurang dari 3. Berarti 1 dikurangin sigma X sama dengan 0 sampai 2 dikali lambda pangkat X dibagi X faktorial dikali E pangkat min lambda. Nah, ini karena ada sigma X sama dengan 0 sampai 2, maka nanti X-nya itu kita ubah menjadi 0, 1, dan 2. Jadi di sini 1 dikurangin 3 pangkat 0 dibagi 0 faktorial dikali E pangkat min 3 ditambah 3 pangkat 1 dibagi 1 faktorial dikali E pangkat min 3 ditambah 3 pangkat 2 dibagi 2 faktorial dikali E pangkat min 3.
Kemudian, jika yang dikurung siku ini sudah kita hitung semua, maka hasilnya adalah 1 dikurangin 0,0498 ditambah 0,1494 ditambah 0,2240. Nah, maka sekitar 1 dikurangin 0,4232. Maka didapat P X-nya itu dia lebih dari sama dengan 3, itu sekitar 0,5768. Jadi, peluang sekurang-kurangnya 3 kecelakaan itu sekitar 0,5768. Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 17. Peluang seorang sembuh dari suatu penyakit darah adalah 0,4. Jika 15 orang diketahui menderita penyakit ini, berapa peluang? A. Sekurang-kurangnya 12 orang dapat sembuh. B. Ada 3 sampai 4 orang yang sembuh. Dan C. Tepat 5 orang yang sembuh. Nah, pada soal ini kita gunakan distribusi binomial. Pertama-tama kita tulis diketahui terlebih dahulu, diketahui jumlah pasiennya itu N sama dengan 15. Karena ada 15 orang yang diketahui menderita penyakit ini. Nah, kemudian peluang yang sembuh P-nya itu adalah 0,4. Di sini sudah diketahui di soal ya bahwa peluang seorang sembuh dari suatu penyakit darah itu adalah 0,4. Nah, lalu kita jawab yang A terlebih dahulu. Yang A itu ditanyakan sekurang-kurangnya 12 orang dapat sembuh. Nah, jadi di sini P, X-nya itu lebih dari sama dengan 12, sama dengan sigma K sama dengan 12 sampai 15, dikali kombinasi K dari N, lalu dikali P pangkat K, dikali 1 min P pangkat N min K. Nah, kemudian K-nya itu kita ganti dari 12 sampai 15. Kemudian tinggal kita masukkan saja angkanya ke dalam rumus. Jadi kombinasi 12 dari 15 dikali 0,4 pangkat 12 dikali 1 min 0,4 pangkat 15 kurang 12 ditambah kombinasi 13 dari 15 dikali 0,4 pangkat 13 dikali 1 min 0,4 pangkat 5 min 13 ditambah kombinasi 14 dari 15 dikali 0,4 pangkat 14 dikali 1 min 0,4 pangkat 15 min 14 ditambah kombinasi 15 dari 15 dikali 0,4 pangkat 15 dikali 1 dikurangi 0,4 pangkat 15 min 15. Nah, jadi yang kombinasi ini bisa kita ubah menjadi bentuk seperti ini, bentuk faktorial ya seperti biasa. 15 faktorial dibagi 12 faktorial dikali 3 faktorial, lalu 0, dikali 0,4 pangkat 12 dikali 0,6 pangkat 3, ditambah 15 faktorial dibagi 13 faktorial, 2 faktorial dikali 0,4 pangkat 13 dikali 0,6 pangkat 2 ditambah 15 faktorial dibagi 14 faktorial dikali 1 faktorial dikali 0,4 pangkat 14 dikali 0,6 pangkat 1 ditambah 15 faktorial dibagi 15 faktorial dikali 0 faktorial dikali 0,4 pangkat 15 dikali 0,6 pangkat 0. Jika semua ini sudah kita hitung, maka akan menghasilkan sekitar 0,00104 ditambah 0,00013 ditambah 0,00001 ditambah 0,00000. Lalu hasilnya dari P, X lebih dari sama dengan 12 itu sekitar 0,00118. Nah, jadi peluang sekurang-kurangnya 12 orang sembuh itu sekitar 0,00118. Lalu yang B, kita akan mencari peluang 3 sampai 4 orang sembuh. Nah, maka di sini dapat kita tulis P, X-nya itu di antara 3 sampai 4 sama dengan sigma K sama dengan 3 sampai 4 dikali kombinasi K dari N dikali P pangkat K dikali 1 min P pangkat N min K. Lalu K-nya itu kita ganti dengan 3 dan 4. Di sini tertulis kombinasi 3 dari 15 dikali 0,4 pangkat 3 dikali 1 min 0,4 pangkat 15 kurang 3. Ditambah kombinasi 4 dari 15 dikali 0,4 pangkat 4 dikali 1 min 0,4 pangkat 15 min 4. Kemudian yang kombinasi ini seperti biasa kita ubah menjadi bentuk faktorial seperti ini. 15 faktorial dibagi dengan 3 faktorial dikali 12 faktorial dikali 0,4 pangkat 3 dikali 0,6 pangkat 12 ditambah 15 faktorial dibagi 4 faktorial dibagi 11 faktorial dikali 0,4 faktor dikali 0,4 pangkat
4 dikali 0,6 pangkat 11. Nah, kemudian jika semua ini sudah kita hitung semua, maka hasilnya sekitar 0,1703 ditambah 0,2151, yaitu sekitar 0,3854. Maka peluang 3-4 orang yang sembuh itu sekitar 0,3854. Lalu yang C, kita disuruh mencari peluang tepat 5 orang yang sembuh. Maka P dengan X-nya itu sama dengan 5. Jadi kombinasi 5 dari 15 dikali 0,4 pangkat 5 dikali 1 dikurangi 0,4 pangkat 15 kurang 5. Nah, jadi 15 faktorial dibagi 5 faktorial dikali 10 faktorial dikali 0,4 pangkat 5 dikali 0,6 pangkat 10. Nah, jika semuanya ini sudah kita hitung, maka akan menghasilkan 3003 dikali 0,010024 dikali 0,000605, maka hasilnya sekitar 0,2572. Jadi, peluang tepat 5 orang yang sembuh itu adalah sekitar 0,2572. Baik, sekarang kita lanjut ke soal nomor 18. Buktikan teorema berikut. Jika X adalah variabel random yang berdistribusi geometrik, maka EX atau nilai rata-ratanya itu sama dengan 1 per P, lalu varian X-nya itu 1 min P per P pangkat 2, lalu MXT-nya itu sama dengan P dikali E pangkat T dibagi dengan 1 dikurangin 1 min P dikali E pangkat T. Nah, pada soal ini tuh akan kita buktikan teorema dari distribusi geometrik. Akan kita buktikan EX dan varian X-nya dengan MXT-nya atau fungsi pembangkit momennya. Nah, kemudian di sini diketahui X GOP. Maka Fx-nya itu dia sama dengan Fx P, lalu sama dengan 1 min P pangkat X min 1 dikali P untuk X-nya itu 1, 2, 3 sampai tak hingga. Lalu yang pertama, kita akan mencari MXT-nya atau fungsi pembangkit momennya. MXT-nya itu sama dengan E besar dikali dengan E atau bilangan natural pangkat TX. Lalu di sini kita ubah menjadi bentuk sigma gini ya. Jadi sigma X sama dengan 1 sampai tak hingga, karena kan tadi X-nya itu 1 sampai tak hingga. Dikali dengan E pangkat TX dikali dengan Fx. Nah, Fx di sini itu adalah 1 min P pangkat X min 1 kali P, sesuai dengan Fx yang di sini. Nah, kemudian yang 1 min P pangkat X min 1 kali P, itu kita ubah nih bentuknya menjadi seperti berikut ini, yaitu 1 min P pangkat X dibagi dengan 1 min P dikali P. Kemudian yang ini itu kita pindahkan ke depan, maka menjadi P dibagi dengan 1 min P sigma X sama dengan 1 sampai tak hingga dikali dengan E pangkat TX. Lalu ini menyisakan 1 min P pangkat X. Nah, kemudian kita misalkan Q-nya itu sama dengan 1 min P. Maka MXT-nya itu sama dengan P per Q dikali sigma X sama dengan 1 sampai tak hingga dikali E pangkat TX dikali Q pangkat X. Pokoknya yang sebelumnya tadi hasilnya 1 min P, itu kita misalkan sebagai Q. Nah, kemudian MXT-nya itu sama dengan P per Q dikali Q kali E pangkat T ditambah Q pangkat 2 dikali E pangkat 2T ditambah seterusnya. Nah, yang ini itu dia disebut deret geometri tak hingga. Nah, kemudian yang deret geometri tak hingga ini bisa kita sebut dengan bentuk Q dikali E pangkat T dibagi 1 min Q dikali E pangkat T. Nah, kalau kita kalikan dengan P per Q, itu maka akan menghasilkan P kali E pangkat T dibagi 1 min Q dikali E pangkat T. Maka terbukti bahwa MXT dari teorema distribusi geometri ini adalah P dikali E pangkat T dibagi dengan 1 min dikali 1 min P dikali E pangkat T. Karena 1 min P-nya itu tadi di sini kita misalkan sebagai Q. Maka terbukti. Kemudian yang kedua, kita akan mencari EX-nya.
Nah, di sini MXT itu tadi sama dengan P dikali E pangkat T dibagi 1 dikurangin Q dikali E pangkat T. Nah, pertama kita misalkan terlebih dahulu, U itu sama dengan P dikali E pangkat T. Lalu, eh, U aksennya itu, atau turunan pertama dari U-nya itu adalah P dikali E pangkat T. Pi-nya itu sama dengan 1 min Q dikali E pangkat T, maka V aksennya itu sama dengan min Q kali E pangkat T. Nah, EX itu sama dengan M aksen X dengan T-nya itu sama dengan 0. Nah, maka M aksen XT dengan T-nya itu sama dengan 0, itu rumusnya sama dengan U aksen dikali V dikurangin U dikali V aksen dibagi V kuadrat. Kemudian, tinggal kita masukkan saja, tadi kan sudah kita cari ya, U aksen, V, dan V aksennya. Maka tinggal kita masukkan P dikali E pangkat T dikali 1 min Q dikali E pangkat T dikurangin P kali E pangkat T kali min Q kali E pangkat T dibagi dengan 1 min Q dikali E pangkat T kuadrat. Lalu jika kita hitung ini tuh akan menghasilkan M aksen XT itu sama dengan P dikali E pangkat T dikurangi P kali Q dikali E pangkat 2T ditambah P dikali Q dikali E pangkat 2T per 1 dikurangin Q dikali E pangkat T kuadrat. Lalu kan di sini ada min P dikali Q dikali E pangkat 2T ditambah P dikali Q P kali Q kali E pangkat 2T. Nah, berarti kan kalau misalkan kita operasikan di sini, dia jadi 0 ya. Berarti sama aja, di sini kita tulis P dikali E pangkat T dibagi dengan 1 min Q kali E pangkat T kuadrat. Nah, kemudian M aksen X dengan T-nya itu sama dengan 0, maka P dikali 1 dibagi dengan 1 dikurangin 1 min P dikali 1 kuadrat. Nah, Q-nya itu kita ganti, kita misalkan dengan 1 min P. Dan E pangkat T-nya itu kita misalkan dengan 1. Nah, kemudian M aksen X dengan T-nya itu sama dengan 0, maka sama dengan P per P kuadrat. Berarti sama dengan 1 per P. Maka EX-nya itu atau nilai rata-rata dari teorema distribusi geometri ini itu sama dengan 1 per P. Terbukti. Kemudian yang ketiga kita akan mencari varian X-nya. Nah, di sini tadi kan M aksen XT-nya itu sama dengan P dikali E pangkat T dibagi 1 min Q kali E pangkat T kuadrat. Nah, kita misalkan kembali U-nya itu P kali E pangkat T, maka U aksennya itu P kali E pangkat T. Lalu V-nya itu 1 min Q kali E pangkat T kuadrat, maka V aksennya itu sama dengan 2 dikali 1 min Q kali E pangkat T dikali min Q dikali E pangkat T. Nah, untuk mencari varian X-nya itu ada rumusnya sama dengan E X kuadrat. Jadi di sini X-nya yang dikuadratin terlebih dahulu, lalu dikurangin E X kuadrat. Ini ditulis, dihitung EX-nya terlebih dahulu, baru dikuadratin. Beda ya sama ini. Nah, kemudian di sini kita cari E X kuadrat. Sama dengan M double aksen atau turunan kedua dari X dengan T-nya itu sama dengan 0. Maka M double aksen XT dengan T-nya itu sama dengan 0, sama dengan U aksen V dikurangin U dikali V aksen dibagi V kuadrat. Maka karena tadi kita sudah menemukan U aksen V aksennya, maka tinggal kita masukkan saja. Jadi, M double aksen XT itu sama dengan P dikali E pangkat T dikali 1 min Q dikali E pangkat T dipangkatin 2, kemudian dikurangin P dikali E pangkat T dikali 2 dikali 1 min Q kali E pangkat T dikali min Q kali E pangkat T dibagi dengan 1 min Q dikali E pangkat T dipangkatin 4. Nah, kemudian jika kita hitung atau kita sederhanakan, itu akan menjadi P dikali 1 min Q kuadrat dikurangin P dikali 2 dikali 1 min Q dikali min Q dibagi dengan 1 min Q pangkat 4. Yang 1 min Q-nya itu kita ubah menjadi P.
Maka di sini tertulis M double aksen X dengan T-nya itu sama dengan 0, sama dengan P dikali P kuadrat, dikurangin P dikali 2P dikali min dikali 1 min P dibagi P pangkat 4. Maka jika kita hitung atau kita sederhanakan menjadi P pangkat 3 ditambah 2P pangkat 2 dikurangin 2P pangkat 3 dibagi dengan P pangkat 4. Maka hasilnya min P pangkat 3 ditambah 2P pangkat 2 dibagi P pangkat 4 itu sama dengan E X kuadratnya. Nah, jadi varian X-nya itu rumusnya kan tadi E, ini X dulu yang dikuadratin, dikurangin EX kuadrat. Lalu tinggal kita masukkan saja, tadi kan X kuadrat itu kan min P pangkat 3 ditambah 2P pangkat 2 dibagi P pangkat 4. Dikurangin EX kuadratnya itu adalah 1/P lalu dikuadratin. Maka jika kita hitung itu akan menghasilkan min P pangkat 3 ditambah 2P pangkat 2 dikurangin P pangkat 2 dibagi dengan P pangkat 4. Lalu varian X-nya itu sama dengan min P pangkat 3 ditambah P pangkat 2 dibagi P pangkat 4. Lalu varian X-nya sama dengan P pangkat 2 dikali 1 min P dibagi P pangkat 4. Jadi sama dengan 1 min P per P kuadrat. Jadi di sini terbukti bahwa varian X-nya itu adalah 1 min P per P kuadrat. Jadi ketiganya terbukti, baik itu EX atau rata-rata, lalu ada varian X dan ada MXT-nya. Kemudian kita lanjut ke nomor 19, buktikan teorema berikut. Jika X adalah variabel random yang berdistribusi Poisson, maka EX atau rata-ratanya itu adalah lambda, varians X-nya lambda, dan MXT-nya itu sama dengan E pangkat lambda kali E pangkat T min 1. Nah, di sini itu kita suruh membuktikan teorema dari distribusi Poisson. Nah, diketahui X, Pois lambda, itu maka yang pertama kita akan mencari MXT-nya terlebih dahulu. Jadi, Fx itu sama dengan F, X titik koma lambda, sama dengan E pangkat min lambda kali lambda pangkat X dibagi X faktorial untuk X-nya itu 0, 1, 2, 3 sampai tak hingga. Kemudian, cara mencari MXT-nya itu sama dengan E besar dikali E pangkat TX. Lalu MXT-nya itu sama dengan sigma X sama dengan 0 sampai tak hingga, karena kan untuk X 0 sampai tak hingga, dikali E atau bilangan natural, dipangkatin TX, lalu dikali E pangkat min lambda dikali lambda pangkat X dibagi dengan X faktorial. Ini adalah Fx-nya. Kemudian yang E pangkat min lambda itu dipindahkan ke depan karena dia tidak mengandung unsur X. Kemudian dikali dengan sigma X sama dengan 0 sampai tak hingga. Dikali dengan E pangkat T dikali lambda pangkat X dibagi dengan X faktorial. Ini tuh disebut deret MC Claurin. Kemudian MXT-nya itu sama dengan E pangkat min lambda dikali E pangkat ET dikali lambda. Nah, kemudian MXT-nya itu sama dengan E pangkat min lambda ditambah E pangkat T dikali lambda. Jadi, MXT-nya itu sama dengan E pangkat lambda dikali E pangkat T min 1 terbukti. Jadi, pada teorema distribusi Poisson ini terbukti bahwa MXT-nya atau fungsi pembangkit momennya itu adalah E pangkat lambda dikali E pangkat T min 1. Kemudian kita akan mencari EX-nya atau nilai rata-ratanya. Jadi MXT-nya itu kan tadi sama dengan E pangkat lambda dikali E pangkat T min 1. Nah, maka M aksen XT-nya itu sama dengan E pangkat lambda dikali E pangkat T min 1 dikali dengan lambda kali E pangkat T. Ini menggunakan rumus yang U dikali V aksen, terus ditambah U aksen dikali V yang tadi sebelumnya di distribusi geometri. Kemudian EX-nya sama dengan M aksen X dengan T-nya itu sama dengan 0. Lalu EX-nya itu sama dengan E pangkat lambda dikali E pangkat 0 min 1 dikali lambda dikali E pangkat 0. Maka EX-nya itu sama dengan lambda terbukti. Jadi terbukti bahwa EX atau nilai rata-ratanya itu sama dengan lambda.
Lalu yang ketiga itu akan dicari variansi X-nya. Jadi di sini ada M double aksen XT itu sama dengan E pangkat lambda dikali E pangkat T min 1 dikali lambda dikali E pangkat T dikali lambda kali E pangkat T ditambah E pangkat lambda dikali E pangkat T min 1 dikali lambda dikali E pangkat T. Nah, kemudian jika di sini M double aksen X dengan T-nya itu sama dengan 0, di sini kalau misalkan sudah kita hitung, itu akan menghasilkan 1 dikali lambda ditambah lambda. Kemudian, M double aksen X dengan T-nya itu sama dengan 0, itu sama dengan lambda kuadrat ditambah lambda. Di sini kan lambdanya ada 2. Berarti sama aja bentuknya lambda kuadrat ditambah lambda. Kemudian, X yang dikuadratin itu sama dengan M double aksen X dengan T-nya sama dengan 0 sama dengan lambda kuadrat ditambah lambda. Kemudian, varians X-nya itu sama dengan X yang dikuadratin terlebih dahulu dikurangin X kuadrat. Berarti, variansi X-nya itu sama dengan lambda kuadrat ditambah lambda dikurangin lambda kuadrat, maka sama dengan lambda. Karena kan ini lambda kuadrat dikurangin lambda kuadrat, dia sama dengan 0. Berarti kan tersisa lambdanya saja. Maka variansi X-nya itu adalah lambda. Jadi terbukti bahwa variansi X dari teorema distribusi Poisson ini itu adalah lambda. Baik, sekarang kita lanjutkan ya ke nomor yang terakhir yaitu nomor 20. Buktikan teorema berikut. Jika X adalah variabel random yang berdistribusi seragam diskrit, maka EX atau nilai rata-ratanya sama dengan N plus 1 per 2, lalu variansi X-nya itu sama dengan N kuadrat min 1 per 12, dan MXT-nya atau fungsi pembangkit momennya sama dengan sigma X sama dengan 1 sampai N dikali E pangkat TX dikali 1 per N. Nah, jadi di sini kita suruh membuktikan EX dan variansi X-nya dengan MXT-nya atau fungsi pembangkit momennya. Nah, di sini adalah teorema dari distribusi seragam diskrit, maka diketahui X-nya itu DU atau distribusi uniform dari N. Maka yang pertama kita akan mencari MXT-nya terlebih dahulu. Jadi MXT-nya itu sama dengan E besar dikali E atau bilangan natural pangkat TX. Kemudian MXT sama dengan sigma X sama dengan 1 sampai N dikali dengan E pangkat TX dikali dengan Fx-nya. Nah, kemudian MXT sama dengan sigma X sama dengan 1 sampai N dikali E pangkat TX dikali dengan 1 per N. Kemudian MXT-nya itu sama dengan 1 per N dikali dengan E pangkat T ditambah E pangkat 2T ditambah seterusnya sampai ditambah E pangkat NT. Karena kan ini sigmanya itu dia dari X sama dengan 1 sampai N. Maka terbukti bahwa MXT dari teorema distribusi seragam ini itu adalah 1 per N dikali E pangkat T ditambah E pangkat 2T ditambah seterusnya sampai ditambah E pangkat NT. Atau kalau dalam bentuk sigmanya berarti MXT itu sama dengan sigma X sama dengan 1 sampai N dikali E pangkat TX dikali 1 per N. Terbukti. Lalu yang kedua kita akan mencari nilai EX-nya atau rata-ratanya. Nah, tadi kan nilai dari MXT-nya sudah kita buktikan bahwa 1 per N dikali E pangkat T ditambah E pangkat 2T ditambah berikutnya sampai ditambah E pangkat NT. Jadi, untuk mencari EX itu sama dengan M aksen X dengan T-nya itu dia sama dengan 0. Maka M aksen XT itu sama dengan 1 per N dikali E pangkat T ditambah E pangkat 2T ditambah berikutnya sampai ditambah E pangkat NT. Jadi, M aksen X dengan T-nya sama dengan 0 itu sama dengan 1 per N dikali 1 ditambah 2 kali 1 ditambah seterusnya sampai ditambah N dikali 1. Yang ini jika kita hitung berarti 1 per N dikali 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah seterusnya sampai ditambah N. Jadi, M aksen X dengan T-nya itu sama dengan 0 sama dengan 1 per N dikali N per 2 dikali 1 plus N. Kemudian, yang ini itu dapat kita hitung maka akan menjadi N tambah 1 per 2. Maka nilai EX atau nilai rata-ratanya itu adalah N plus 1 per 2. Jadi terbukti
Lalu yang terakhir kita akan mencari nilai varian X-nya. Jadi rumus varian X-nya itu sama kayak yang sebelum-sebelumnya bahwa X-nya terlebih dahulu dikuadratin dikurangin EX kuadrat. Nah, akan dicari EX kuadratnya. Lalu EX kuadrat itu sama dengan M double aksen X dengan T itu sama dengan 0. Maka M aksen XT itu sama dengan 1/N dikali E pangkat T ditambah 2 dikali E pangkat 2T ditambah terusnya sampai ditambah N dikali E pangkat MT. Nah, kemudian M double aksen XT itu sama dengan 1/N dikali dengan E pangkat T ditambah 4 dikali E pangkat 2T ditambah seterusnya sampai ditambah N pangkat 2 dikali E pangkat NT. Kemudian, ini jika kita hitung, E-nya itu kita misalkan 1, jadi 1/N dikali 1 ditambah 4 ditambah seterusnya sampai ditambah N kuadrat. Nah, maka akan menghasilkan 1/N dikali N dikali N plus 1 dikali 2N plus 1 dibagi dengan 6. Maka X kuadratnya itu sama dengan N plus 1 dikali 2N plus 1 dibagi dengan 6. Jadi varians X-nya itu sama dengan, kita masukkan rumusnya yang ini, maka akan menjadi 2N kuadrat ditambah 3N plus 1 dibagi 6 dikurangi dengan N plus 1 per 2 kuadrat. Maka jika kita sederhanakan, jika kita hitung akan menjadi variansi X sama dengan 2N kuadrat ditambah 3N plus 1 dibagi 6 dikurangin N kuadrat ditambah 2N plus 1 dibagi 4. Jadi variansi X-nya sama dengan 4N kuadrat ditambah 6N ditambah 2 dikurangin 3N kuadrat dikurangin 6N dikurangin 3 dibagi 12. Maka terbukti bahwa variansi X-nya itu sama dengan N kuadrat dikurangin 1 dibagi 12. Jadi di nomor 20 ini pada teorema distribusi seragam diskrit itu semuanya terbukti. Baik, mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Sebelumnya mohon maaf jika ada kekurangan ataupun kesalahan dalam pengucapan. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.